Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok satu di sini akan mempresentasikan tentang teknik evaluasi perencana dengan metode DLP dengan studi kasus rekomendasi strategi pengembangan wisata Rawu Bayu di Kabupaten Banyuwangi. Baik, ini ada dua dosen pengampu kami yaitu Bu Vivian Alfianti dengan anggota kelompok saya sendiri Santori Wardanis dengan ujian 129, Mecha Yola dengan 032, Hendri Adriansyah dengan 071, Selvira Yuli dengan 190, Riz Miranda dengan 99 dan Jean Erlika 159. Oke, masuk ke definisi. Di sana ada dua definisi. Yang pertama dari Livingston dan Turok pada tahun 1975, yang dimana metode DLP ini adalah teknis sistematis dan interaktif yang digunakan untuk memperoleh opini atau penilaian dari sekelompok ahli melalui serangkaian kuesioner dengan umpan balik terkontrol dengan tujuan mencapai konsensus kelompok. Lalu yang kedua, definisi dari Dalkey dan Helmer pada tahun 1963, yang dimana metode DLP ini merupakan proses komunikasi terstruktur yang dirancang untuk memungkinkan sekelompok individu sebagai keseluruhan menangani masalah yang kompleks secara efektif. Oke, selanjutnya kita masuk ke tujuan dan kegunaan metode DLP, yang dimana tujuan dari metode DLP ini sendiri untuk mengumpulkan dan menyatukan pendapat para ahli secara sistematis untuk memperoleh kesepakatan atau konsensus terhadap suatu masalah atau isu. Metode ini juga digunakan untuk membuat perkiraan atau forecasting yang lebih akurat mengenai kondisi di masa depan. Kegunaannya sendiri itu untuk memberikan berbagai sudut pandang daripada para ahli sehingga membantu dalam pengambilan keputusan terutama pada masalah yang kompleks dan belum pasti. Untuk peran analisis DLP terhadap evaluasi itu yang pertama adalah untuk membantu mencapai konsensus atau kesepakatan para ahli untuk menyusun dan menilai kriteria evaluasi secara sistematis untuk meningkatkan objektivitas melalui proses anonim dan interaktif untuk mengidentifikasi kecenderungan pendapat dari hasil analisis dan mendukung penyusunan rekomendasi atau keputusan akhir. Kemudian untuk jenis-jenis metode DLP dibagi menjadi 4, ada classical DLP yang menggunakan kuesioner tertulis yang dilakukan dalam beberapa putaran sehingga diperoleh hasil yang lebih matang. Kemudian yang kedua ada policy DLP, tidak berfokus pada kesepakatan tetapi untuk menggali berbagai sudut pandang dalam pengambilan kebijakan. Yang ketiga ada real-time DLP, menggunakan sistem digital sehingga proses pengumpulan dan umpan balik pendapat dapat dilakukan lebih cepat. Dan yang terakhir ada modified DLP, yaitu putaran awal sudah menggunakan variabel atau pertanyaan yang disusun oleh peneliti sehingga proses menjadi lebih terarah. Kemudian selanjutnya ada prinsip dasar metode DLP. Ada 5 prinsip. Yang pertama anonimitas. Di sini para ahli yang memberikan pendapat tidak saling mengenal atau dirahasiakan. Yang kedua ada literasi, yang dimana penilaian dari para ahli dikumpulkan dan disampaikan kembali dalam beberapa putaran. Yang ketiga ada tanggapan balik yang terkontrol. Setiap hasil penilaian yang dikomunikasikan kembali pada para ahli dalam bentuk ringkasan jawaban kuesioner sehingga mereka dapat mempertimbangkan kembali pendapatnya secara terarah. Yang keempat ada jawaban statistik, yang dimana ini merupakan rangkuman dari jawaban setiap orang yang disampaikan dalam bentuk ukuran tendensi sentral. Dan yang terakhir ada konsensus. Tujuan akhir metode ini adalah untuk memperoleh kesepakatan bersama dari para ahli terhadap suatu isu atau permasalahan. Nah, ini merupakan langkah-langkah pengerjaan metode DLP. Yang pertama itu ada penentuan topik permasalahan dan pemilihan pakar atau responden. Selanjutnya, masuk ke penyusunan kuesioner 1. Ini umumnya berupa pertanyaan terbuka. Selanjutnya, masuk ke wawancara pakar. Tahap selanjutnya itu ada iterasi 2, 3, 4, 5, dan seterusnya yang berupa kuesioner dan wawancara. Nah, hasil dari kuesioner sebelumnya ini diajukan untuk pada putaran selanjutnya. Dan
yang terakhir kita mendapatkan hasil yang diinginkan. Kemudian ada jumlah dan karakteristik responden, yang dimana ketentuan jumlahnya yang pertama itu untuk jumlah responden yang disarankan sekitar 10-30 ahli atau 5-10 ahli untuk penelitian skala kecil. Yang kedua, tidak ada aturan pasti terkait jumlah panel ahli dalam metode DLP karena keabsahan hasil lebih dipengaruhi oleh kualitas dan relevansi keahlian responden dibandingkan jumlahnya. Dan yang ketiga, penentuan jumlah responden bersifat fleksibel, disesuaikan dengan kompleksitas masalah, ketersediaan ahli, kebutuhan variasi sudut pandang, serta keterbatasan waktu dan sumber daya, dengan tetap menekankan kualitas dan keterwakilan ahli. Kemudian ada karakteristik ideal. Yang pertama itu memiliki pengalaman di bidang yang relevan agar mampu memberikan penilaian yang mendalam dan sesuai konteks. Yang kedua, mampu melakukan analisis dengan baik sehingga dapat mengevaluasi dan memperbaiki pendapat pada setiap putaran. Yang ketiga, bersikap terbuka terhadap perubahan pendapat karena proses DLP melibatkan penyempurnaan jawaban secara bertahap. Dan yang terakhir, konsisten dan aktif berpartisipasi untuk menjaga keberlangsungan proses hingga tercapai kesepakatan. Selanjutnya, kriteria penggunaan. Metode DLP digunakan dalam situasi tertentu yang membutuhkan pertimbangan ahli secara sistematis untuk menghasilkan konsensus. Ada 3 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, kesesuaian jenis permasalahan. Metode ini dirancang untuk menangani masalah yang kompleks, tidak pasti, dan sulit dianalisis. Yang kedua, kriteria pemilihan panel ahli. Kualitas hasil bergantung pada kompetisi dan relevansi keahlian responden yang terlibat. Dan yang ketiga, jumlah dan karakter responden. Yang ini untuk memastikan hasil yang representatif, kredibel, dan mampu mencerminkan berbagai perspektif. Next. Proses analisis dan penyusunan konsensus. Itu ada 5. Yang pertama, pengelompokan data. Pendapat para ahli dikumpulkan lalu disusun menjadi variabel atau indikator utama. Yang kedua, pengukuran tingkat kesepakatan. Dilakukan analisis untuk mengetahui arah kecenderungan jawaban serta tingkat kesamaan pendapat antar ahli. Yang ketiga, iterasi analisis, yaitu proses analisis dilakukan secara berulang setiap kali ada data baru dari tiap putaran. Yang keempat, interpretasi hasil, yaitu hasil analisis kemudian ditafsirkan untuk menentukan variabel yang paling berpengaruh atau dominan. Yang terakhir, penyusunan konsensus. Kesepakatan tercapai ketika perbedaan pendapat antar ahli semakin kecil dan sebagian besar setuju pada variabel tertentu. Lalu menghasilkan daftar variabel beserta prioritasnya sebagai dasar pengambilan keputusan. Next. Kesesuaian jenis permasalahan. Metode DLP tidak selalu cocok untuk semua jenis penelitian atau perencanaan. Metode ini lebih tepat digunakan dalam kondisi tertentu, terutama saat pendekatan kuantitatif saja belum cukup. Kondisi yang sesuai, yang pertama, permasalahan kompleks dan multidimensi, masalah yang melibatkan banyak aspek seperti sosial, ekonomi, dan lingkungan, sehingga membutuhkan berbagai sudut pandang dari para ahli. Yang kedua, keterbatasan data dan ketidakjelasan informasi. Digunakan ketika data empiris masih minim, belum lengkap, atau sulit diperoleh, sehingga analisis lebih bergantung pada penilaian ahli. Yang ketiga, kebutuhan prediksi masa depan. Cocok untuk memperkirakan tren ke depan atau menyusun kebijakan baru yang belum memiliki standar baku melalui kesepakatan bersama. Dan yang terakhir, adanya perbedaan pendapat antar stakeholder. Digunakan untuk menggabungkan berbagai pandangan yang berbeda menjadi satu kesepakatan yang dapat diterima bersama. Next. Ini kriteria pemilihan panel ahli. Pemilihan panel ahli menjadi faktor penting dalam metode DLP karena kualitas hasil sangat bergantung pada siapa yang memberikan penilaian. Kriteria utamanya yang pertama, kompetensi dan keahlian. Ahli harus memiliki pengetahuan yang sesuai dengan topik agar hasil yang diberikan relevan dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang kedua, pengalaman akademisi atau pemerintah.
diperlukan untuk memastikan adanya keseimbangan antara teori dan kondisi nyata di lapangan, sehingga hasil lebih aplikatif. Yang ketiga, representativitas. Panel ahli sebaiknya mewakili berbagai pihak atau kepentingan agar hasil lebih menyeluruh dan tidak berpihak pada satu sudut pandang saja. Yang keempat, komitmen dalam berpartisipasi. Karena proses DLP dilakukan secara bertahap, diperlukan konsistensi dan keterlibatan aktif untuk mencapai kesepakatan. Next. Baik, kita masuk ke studi kasus tentang pengembangan wisata Rawabayu di Kabupaten Banyuwangi dengan studi kasus metode DLP. Kawasan pengembangan wisata Rawabayu ini di Kabupaten Banyuwangi, pemerintah ingin mengembangkan kawasan secara optimal agar dapat menarik wisata, meningkatkan perekonomian dan menjaga kelestarian lingkungan. Terus permasalahannya itu ada pengembangan wisata Rawabayu di Kabupaten Banyuwangi ini bersifat kompleks dan perlu pertimbangan dari berbagai aspek seperti pariwisata, ekonomi, lingkungan, dan budaya. Lalu perlu melibatkan para ahli karena pengembangan harus dialihkan secara terarah dan tidak hanya mengandalkan keputusan sepihak. Mengapa diperlukan metode DLP? Metode DLP digunakan untuk menentukan kebijakan atau program prioritas melalui konsensus berbasis pendapat ahli. Perlu melibatkan para ahli karena mengembangkan harus dialihkan secara terarah dan tidak bias. Berikutnya. Baik, ini adalah peran stakeholder, itu ada pemerintah, ada Bapeda, PUPR, lalu ada operator seperti perusahaan atau investor, lalu ada akademisi yaitu bidang perencanaan dan bidang teknik. Dari studi kasus tersebut, maka kita akan menggunakan metode Delphi dengan menjabarkan terlebih dahulu dari responden dan stakeholder yang berperan. Di sini di stakeholder 1, respondennya satu yaitu Perhutani, lalu dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi, ada BUMDes dan Pokmas. Boleh di next. Nah, setelah menentukan dan memvariabelkan, di sini ada kita melakukan iterasi pertama yaitu eksplorasi dan penilaian awal, yang dimana terdapat 6 kriteria dengan 6 variabel yang akan dilakukan iterasi untuk 4 stakeholder. Lalu di sini didapati bahwa dari iterasi pertama terdapat 2 variabel yang belum konsensus, yaitu fasilitas pendukung dan institusional. Nah, dari hasil iterasi ini didapati juga variabel penambah yaitu promosi, yang dimana variabel promosi ini untuk mendukung dari variabel yang belum konsensus yaitu fasilitas pendukung dan institusional. Selanjutnya, setelah melakukan iterasi 1, dilakukan iterasi 2 dari variabel-variabel yang belum mencapai konsensus, yaitu fasilitas pendukung, institusional, serta promosi. Dari hasil iterasi 2 didapatkan bahwa semua responden telah mencapai konsensus dalam penentuan rekomendasi strategis pengembangan wisata Desa Bayu seperti yang dapat dilihat pada tabel di samping, di mana fasilitas pendukung telah disetujui semua stakeholder, institusional tidak disetujui semua stakeholder, serta promosi disetujui oleh semua stakeholder. Selanjutnya, hasil akhirnya berdasarkan hasil iterasi DLP yang telah dilakukan, didapatkan variabel atau faktor yang perlu dipertimbangkan dalam mengembangkan wisata Rawabayu di Kabupaten Banyuwangi, yaitu ada fasilitas pendukung, atraksi, aksesibilitas, infrastruktur, sumber daya, dan promosi. Sekian presentasi dari kami. Jika ada salah kata maupun salah ucap, kami mohon maaf, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.